Shalom, selamat pagi, salam sehat buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Reso Sutoyo pada hari ini Jumat tanggal 12 Januari 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah di gunung ini." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Alainin naibahanama, hudongani peho, jala omma tadam, babua ahu marsuruho. Iadung di paruarho bangsoisian Misir, oluamuna ma debata di labung dolokon." Demikian firman Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kita. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, bangsa Israel telah merasakan penderitaan yang sangat pahit ketika bangsa Mesir menindas mereka. Jeritan dan tangisan bangsa itu telah sampai kepada Tuhan. Tuhan telah melihat betapa kerasnya bangsa Mesir menindas umatnya. Tuhan akan turun untuk mengakhiri penderitaan umatnya. Maka Tuhan memanggil dan mengutus Musa untuk memimpin umatnya keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, yaitu tanah Kanaan. Ketika Musa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya di Gunung Horeb, yaitu Gunung Allah, Allah menampakkan diri melalui nyala api. Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Musa sangat paham yang terjadi saat itu di Mesir. Musa sadar dengan keberadaannya, dengan keterbatasannya, tidak akan didengar Firaun. Maka Musa mencoba untuk mengelak dan berkata, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Musa sadar bahwa tugas itu sangat berat. Ketiga juga dapat merasakan apa yang terjadi dalam diri Musa saat itu. Ketika kita juga diperhadapkan kepada suatu tugas yang sangat berat dan di luar kemampuan kita, maka kita juga akan berupaya untuk mengelaknya. Tetapi ingatlah, tidak seorang pun yang dapat menghentikan rencana Tuhan. Tuhan melihat, memilih dan mengutus Musa. Tuhan meneguhkan hatinya agar jangan takut dan bimbang. Tuhan berfirman kepada Musa, "Bukankah aku yang menyertai engkau?" Artinya, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang Ia utus. Tuhan akan selalu ada agar yang dilakukan menjadi nyata sesuai dengan rencana Tuhan. Kemudian Tuhan berpesan kepada Musa, apabila bangsa itu telah keluar dari Mesir,
maka bangsa itu akan beribadah kepada Tuhan Allah di gunung itu. Tuhan benar-benar menyertai Musa menghadapi Firaun dan membawa Israel keluar dari Mesir. Tuhan benar-benar mengeluarkan umatnya keluar dari penderitaan itu, dari penindasan bangsa Mesir. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, banyak faktor dalam hidup kita ini yang menindas sehingga kita mengalami penderitaan. Melalui nats ini kita diteguhkan bahwa Tuhan Allah senantiasa memperhatikan kita. Tuhan menyertai kita. Untuk itu, kita tidak perlu takut. Sebesar apapun masalah atau problem yang kita hadapi, Tuhan senantiasa menyertai kita. Penyertaan Tuhan akan membawa kita keluar dari segala penindasan dan penderitaan. Tetaplah semangat untuk bekerja dan berkarya. Di samping itu, Tuhan Allah juga telah mengutus anaknya Tuhan kita Yesus Kristus untuk melepaskan kita dari jerat dosa, menyertai kita dan membawa kita kepada hidup yang baru, yang penuh dengan sukacita. Sekali lagi, terimalah peneguhan Tuhan Allah. Aku akan menyertai engkau. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Engkau telah meneguhkan hati dan pikiran kami bahwa Engkau senantiasa menyertai kami setiap langkah kehidupan kami. Sertailah kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu dan seluruh keluarga kami, anak-anak kami dimanapun mereka saat ini. Tuhan sertailah mereka, agar mereka turut menerima sukacita dalam hidupnya. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.